Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi statistika atau pengolahan data. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah kalian nanti bisa menentukan rata-rata atau min dari diagram batang dan diagram garis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, soal yang pertama kita diminta untuk menentukan rata-rata tiap kelas siswa SDN 1 Banyumas tahun ajaran 2021-2022. Oke, kita baca diagram batang ini. Kelas 1 terdapat 30 siswa, kelas 2 ada 25 siswa, kelas 3 25 siswa, kelas 4 ada 20 siswa, kelas 5 ada 30 siswa, dan kelas 6-nya ada 20 siswa. Oke, lanjut aja ya. Nah, tadi kita sudah membaca diagramnya ya. Untuk diagram batang masing-masing kelasnya ya. Sekarang kita masukkan saja angkanya. Nah, untuk jumlah nilai data itu adalah masing-masing kelas ini. Misalnya kelas 1 itu ada 30, kemudian ditambah dengan kelas 2-nya ada 25. 30 ditambah ini 25, kelas 2-nya, kelas 3-nya 25, kelas 4-nya ada 20, kelas 5-nya ada 30 siswa, dan kelas 6-nya ada 20 siswa. Nah, jumlah nilai datanya kita jumlah dulu. 30 ditambah 25 sampai dengan ditambah 20, hasilnya adalah 150. Nah, kemudian untuk banyaknya data, nah ini banyaknya data kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, karena ini adalah 6 kelas. Nah, jadi hasil akhirnya adalah untuk rata-ratanya atau minnya adalah 150 dibagi 6 sama dengan 25. Jadi, untuk rata-rata per kelasnya adalah 25 siswa. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada diagram batang juga. Kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata ulangan harian matematika kelas 6. Nah, berbeda dengan tadi ya, kalian jangan sampai terjebak pada kasus ini. Karena ini ada nilai siswanya nih. Nilai siswa itu ada dari 5 sampai dengan 10. Nah, nilai 5 itu diperoleh satu siswa ya. Nilai 6 ini ada 4 siswa, kemudian nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 itu ada 5 siswa, nilai 9 ada 2 siswa, dan nilai 10 juga ada 2 siswa yang mendapat nilai 10 ini. Nah, jadi untuk mengerjakan ini mudahnya kita buat tabel aja ya. Kita buat tabel ya. Tadi yang memperoleh nilai 5 ini kan ada 1 ya, ada 1 siswa, kemudian nilai 6-nya ada 4, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 5, nilai 9 dan 10 masing-masing 2. Nah, kemudian kita tentukan ini jumlah siswanya ya. Setelah kita hitung jumlah siswanya ternyata ada 20. Jadi 1 ditambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 2 itu adalah 20. Nih ada 20 siswa di kelas 6 ini. Kemudian kita mencari rata-ratanya ya. Untuk mencari rata-rata itu kita nanti harus mencari jumlah nilai datanya dulu. Kalau banyaknya data ini sudah ketemu. Banyaknya data itu ada 20 ya, 20 siswa. Nah, nanti kita cari nilai datanya. Nah, untuk mencari nilai data itu, kita harus mengkalikannya ini. Untuk jumlah nilai datanya itu adalah nilai dikalikan dengan banyaknya siswa. 5 kali 1, 5. Nih, 6 kali 4, 24. 7 kali 6, 42. 8 kali 5, 40. 9 kali 2, 18. 10 kali 2, 20. Nah, jadi untuk jumlah nilai data ini ada 149. Kalau jumlah datanya ini itu dari banyaknya siswa yaitu 20. Jadi kita langsung aja masukkan ke rumus untuk menentukan rata-ratanya ya. Jumlah nilai datanya tadi udah ketemu ya. Ini 149, kemudian banyaknya data itu adalah 20. Jadi untuk rata-rata ulangan harian siswa ini ada 7,45. Oke, apabila ada yang belum jelas silakan disampaikan pada kolom komentar. Lanjut aja.
Oke, berikutnya ini ada diagram garis ya. Nah, ini diagram garis data penjualan mangga selama 5 jam. Pada pukul 9, ini penjualannya laku 10 kg, pukul 10 ini laku 25 kg, pukul 11 laku 15 kg, pukul 12 ini laku 5 kg, dan pukul 13 laku 15 kg. Nah, pertanyaannya adalah waktu dengan penjualan mangga paling banyak, kemudian yang kedua, waktu dengan penjualan mangga paling sedikit. Dan tentukan rata-rata banyaknya penjualan mangga setiap jamnya. Oke, langsung aja ya. Kita cari waktu penjualan mangga paling banyak. Nah, berdasarkan diagram garis ini, nih paling menonjol ini ya, paling tinggi itu yang paling banyak. Kalau paling banyak ini berarti pada pukul 10 ya. Jadi waktu penjualan mangga paling banyak adalah pukul 10 pagi ini. Selanjutnya penjualan mangga paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit dia grafiknya, diagramnya itu yang paling menurun ini. Nah, paling menurun ini adalah pada waktu pukul 12 ya. Jadi penjualan mangga paling sedikit adalah pada pukul 12. Oke, berikutnya kita mencari rata-rata penjualan mangga selama 5 jam. Nah, ini selama 5 jam kita harus mencari terlebih dahulu banyaknya data ya. Kalau banyaknya data ini ada 5 ya, karena ini waktunya 5 dari jam 9 sampai jam 13, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 jam. Kemudian jumlah nilai datanya. Jumlah nilai data itu tiap jamnya kita hitung. Jam 9 itu laku 10 kg, ini 10 kg. Berikutnya jam 10 laku 25 kg. Jam 11 laku 15 kg. Jam 12 laku 5 kg, dan jam 13 laku 15 kg. Nah, ini setelah dijumlah hasilnya adalah 70 kg ya selama 5 jam. Nah, kita masukkan ke rumusnya aja. Untuk rata-ratanya adalah jumlah nilai data itu adalah 70, kemudian banyaknya data itu adalah 5 ya. 70 dibagi 5 adalah 14. Jadi untuk rata-rata penjualan mangga tiap jamnya adalah 14 kg. Oke, berikutnya ini ada diagram garis data peminjam buku di perpustakaan. Nah, kita baca diagramnya ya. Hari Senin ini banyak buku yang dipinjam, ada 50. Hari Selasa ada 100. Hari Rabu ini ada 150. Hari Kamis ini paling banyak ini ada 200 buku yang dipinjam. Hari Jumat ini ada 50 buku, dan hari Sabtunya ada 200 buku. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah buku yang dipinjam selama 6 hari? Kemudian langsung aja kita jawab ya. Jumlah buku yang dipinjam, nah kita tinggal jumlahkan saja ya. 50 ini hari Senin, 50 ditambah 100. Hari Selasanya, hari Rabunya ini ada 150. Hari Kamis ini ada 200. Kemudian hari Jumatnya ada 50. Ini. Kemudian hari Sabtunya ada 200. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya 750. Oke, jadi jumlah buku yang dipinjam selama 6 hari adalah 750 buku. Soal berikutnya. Soal berikutnya adalah pada hari apa paling banyak buku yang dipinjam. Nah, hari yang paling banyak buku dipinjam itu adalah hari ini. Paling tinggi ya, Kamis dan Sabtu. Ya, pada hari Kamis dan Sabtu ini pada diagram terlihat hari Kamis Sabtu itu ada 200 buku yang dipinjam. Selanjutnya, pada hari apa paling sedikit buku yang dipinjam? Nah, paling sedikit itu nih, yang grafik paling rendah atau diagram yang paling rendah itu adalah hari Senin dan hari Jumat. Oke, soal berikutnya adalah berapa rata-rata buku yang dipinjam selama 6 hari? Nah, buku yang dipinjam, tadi kita sudah menghitung semua bukunya ya. Jadi, jumlah nilai datanya atau jumlah buku yang dipinjam itu ada 750 ya. Ini caranya tadi sudah saya jelaskan, 50 ditambah 100, tambah 150, tambah 200, tambah 50, dan tambah 200. Nah, selanjutnya untuk banyaknya data, nah, banyaknya data ini ada 6 hari. Nih, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 hari atau 6 data. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya. Rata-rata adalah jumlah nilai data dibagi banyak data. Ya, 750 dibagi 6 sama dengan 125. Jadi, untuk rata-rata buku yang dipinjam selama 6 hari adalah 125 buku. Oke, demikian ya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Man jada wa jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.